Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfariha, guru kimia di SMA Muhammadiyah Langsar. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Unpad. Pada hari ini saya akan melakukan praktek ujian rutin dan saya akan mengajarkan materi keseimbangan konsentrasi. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Baik, silakan untuk memulai pembelajaran kita. Kita berdoa dulu kepada murid, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, apa kabar semua hari ini anak-anak ibu? Baik ya, alhamdulillah. Bagaimana hari ini, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Satu orang. Satu orang ya, siapa? Ataya. Ataya ya. Oke, Ataya. Kenapa dia? Karena ini Sakit ya. Semoga Ataya segera diberikan kesembuhan sehingga dapat bergabung bersama kita kembali. Amin. Oke, untuk selanjutnya, ini kan udah sarapan semua ya kan tadi istirahat, udah makan kan? Udah makan ketika istirahat ya kan? Yang belum sarapan tadi istirahat dan sarapan. Jadi harus sudah semangat kembali untuk belajar. Gimana? Apa kabar semua hari ini? Oke, ya. Jadi hari ini sudah semakin semangat. Ibu mau tambah lagi semangatnya, ya. Ibu mau tambah lagi semangatnya. Jadi ibu ada namanya tepuk kimia. Oke, gimana? Bisa semua kira-kira? Bisa. Ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke ya. Saya mulai ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk kimia. Kreatif, inovatif, mandiri, inisiatif, amanah. Oke, terima kasih anak-anak semua. Oke ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini makin semangat. Selanjutnya, ya ini ibu ada gambar. Ya, ada yang tahu gambar apa ini? Ayo angkat tangannya yang tahu ini gambar apa? Ya, silakan berdiri. gambar air lagi dimasak. Gambar air lagi dimasak, benar ya. Air dimasak ya, dalam wadah tertutup, dia lama-kelamaan akan mendidih ya. Pada saat air yang mendidih itu, dia menguap, penguapan yang diimbangi oleh air itu dia akan mulai mengembun kembali. Jadi seperti itu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, samakah jumlah air yang menguap dan mengembun? Kemudian jenis reaksi apa dia? Ada yang bisa jelaskan? Ya, silakan. Ya, Liza, silakan. Jumlah airnya sama. Terus itu dia termasuk jenis reaksi keseimbangan karena terjadi dalam terjadi secara bolak-balik. Karena terjadi secara bolak-balik. Iya, benar ya. Ya, jadi dia termasuk jenis reaksi kesetimbangan. Ini ada gambar
Ya, ada yang tahu ini proses apa? Ya, silakan berdiri. Proses apa, Bang? Itu adalah gambar proses fotosintesis. Fotosintesis. Ya, apa itu, Bang, proses fotosintesis? Secara singkatnya, fotosintesis itu adalah proses pemasakan makanan pada tumbuhan. Ya, benar sekali ya. Jadi proses fotosintesis adalah proses pemasakan makanan pada tumbuhan. Jadi seperti reaksi di bawah itu ya. Jadi fotosintesis itu yang dihasilkan adalah glukosa dan juga oksigen. Sementara dia itu fotosintesis kan siang hari. Kalau pada malam hari itu tumbuhan itu melakukan respirasi atau pernapasan. Jadi kalau pernapasan itu reaksinya dibalik. Ya, jadi reaksinya itu yang dihasilkan ketika bernapas itu adalah karbon dioksida dan air. Makanya ketika malam hari kita itu nggak bagus kalau misalnya berada di dekat-dekat pohon. Pada hari ini ya kita akan membahas mengenai penentuan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar peserta didik dengan penuh tanggung jawab mampu menganalisis konsep tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC dari suatu reaksi melalui diskusi kelompok. Kemudian, agar peserta didik dengan penuh tanggung jawab mampu menganalisis nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC dari suatu reaksi melalui diskusi kelompok. Jadi nanti saya akan melakukan 3 kriteria penilaian, ya, 3 kriteria penilaian, ya. Yang itu yang pertama penilaian sikap. Itu dari sikap kalian nanti saya ada lembar observasi itu melihat tanggung jawab kalian dalam pengerjaan LKPD seperti itu dalam mengerjakan latihan. Nah, kelompok ya ini silakan itu ada 4 kelompok ya seperti yang sebelumnya sudah kita bagi ya. Jadi silakan kalian nanti ini udah ada nama-namanya duduk berdasarkan kelompoknya ya. Jadi mulai dari sekarang ini kalian bisa menggeser mejanya duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan. Silakan Kak, Bang. Saya ada memberikan sebuah tabel ya. Di dalam tabel tersebut adalah tabel mengenai percobaan untuk reaksi N2O4 ya secara setimbang menghasilkan 2NO2 gas. Jadi itu ada konsentrasi awalnya ya si NO2 dan konsentrasi awal si N2O4. Kemudian ada konsentrasi ketika setimbang si NO2 dan konsentrasi N2O4. Kemudian ada perbandingan konsentrasi pada kesetimbangan. Akan kalian amati ya. Kemudian apa yang bisa kalian pikirkan atau apa yang terpikir dari kalian setelah melihat tabel ini? Silakan kalian tuangkan pada LKPD. Ya, baik. Pada hari ini saya akan memutar video ya. Jadi nanti video ini
yaitu tentang keseimbangan kimia. Ini adalah bagian kedua ya. Jadi di video ini yang akan kita pelajari adalah perhitungan atau cara menentukan nilai ketekanan keseimbangan berdasarkan konsentrasi atau yang disingkat dengan KC. Oke, langsung saja. Untuk menentukan nilai KC, maka yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah data yang diketahui di dalam soal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, jika semua data dalam keadaan seimbang diketahui. Contoh, perhatikan reaksi keseimbangan berikut. 2SO3 seimbang 2SO2 tambah O2. Pada saat seimbang, terdapat gas SO3 2 mol, SO2 2 mol, dan O2 1 mol. Jika volume sistem adalah 2 liter, nilai ketekanan keseimbangan reaksi tersebut adalah. Nah, perhatikan, di sini semua data yang diketahui sudah dalam keadaan seimbang. Jadi, cara menyelesaikan soal ini, langkah-langkahnya yang pertama adalah tulis persamaan reaksinya, yaitu 2SO3 seimbang 2SO2 tambah O2. Kemudian langkah yang kedua adalah tulis data dalam keadaan seimbang yang sudah diketahui di dalam soal. Nah, kita perhatikan lagi pada soal, di sini disebutkan pada saat seimbang terdapat gas SO3 sebanyak 2 mol. Jadi, pada saat seimbang SO3-nya adalah 2 mol. Kemudian SO2-nya 2 mol. Dan gas O2-nya adalah 1 mol. Kemudian langkah berikutnya adalah tentukan konsentrasi atau molaritas dari masing-masing zat. Nah, ingat, molaritas rumusnya adalah mol per volume. Kita lihat pada soal, diketahui volumenya adalah 2 liter. Berarti untuk mencari konsentrasi masing-masing zat, masing-masing molnya kita bagi dengan volumenya, yaitu 2. Jadi ini dibagi 2, ini dibagi 2, dan ini dibagi 2. Sehingga kita peroleh molaritas dari masing-masing zat, yaitu udah paham ya, lihat videonya. Oke, sekarang ya silakan kalian berdiskusi. Buku cetaknya ada di bawah kan? Ya, silakan kalian tambahkan referensi yang ada selain daripada handout, buku cetak ya. Kemudian lagi referensi-referensi lain yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Oke ya. Nah, sekarang ini nanti kalian kan akan presentasi ya. Jadi nanti dituliskan di kertas plenonya masing-masing ya. Ini saya bagikan. Cari dulu cara
karena ini sudah diketahui setimbang, kalau dia di bagian kanan kan biasa dia tinggal dinaikkan ke atas gitu. Atau bisa juga cari dengan cara dari sini, dari yang diketahui ini saat bereaksi ya. Ini kan cari volumenya dulu. Iya. Ini tesnya baru ini volumenya yang bawah. Ini volumenya baru dimasukin ke dalam kaca. Kesimpulannya apakah ada yang selesai? Baru dapat jadi bola. Gede-gede dulu. Kucing nih. Pengeles saya. Oke, di mana udah selesai semua? Ya udah ada yang selesai kan? Oke, udah selesai. Kita mulai ya. Saya akan secara acak ya, menyuruh kalian hal itu secara acak. Oke, jadi saya minta silakan kelompok ini yang maju duluan silakan. Ya, silakan. Oke, silakan kelompok yang lain, silakan diperhatikan hasil dari diskusi temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh kedua.
Jadi kesimpulan yang diperoleh, 1. Hukum keseimbangan kimia berbunyi dalam keadaan seimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan koefisiennya. 2. Contoh reaksi keseimbangan. Contohnya N2 gas ditambah 3H2 gas seimbang dengan 2NH3 gas. 3. Tetapan keseimbangan KC berdasarkan contoh yang dituliskan. KC sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 per konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Ini ikutannya. Makanya ikutannya. Nanti itu berlaku untuk siapa? Nanti itu berlaku untuk gas dan larutan. Tidak ada yang bertanya lagi, kami akan tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kita beri aplaus dulu. Ya, silakan diberi aplaus. Yang selanjutnya yang ingin maju silakan ya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kali ini kita akan membahas soal yang nomor 1, percobaan yang 2, konsentrasi A dibagi konsentrasi B. Yang 2 dibagi konsentrasi A pangkat 2. Percobaan yang 2, konsentrasi A 2, konsentrasi B 2, konsentrasi A 1. 2 kali 2 4, 1 pangkat 2 1, 4 gratis bagi 1 4. Percobaan juga konsentrasi A 4, konsentrasi B 2 1, konsentrasi A 1 2, 4 kali 1 4, 2 pangkat 2 4, 4 bagi 4 1. Yang nomor 2, tabel di bawah ini berisi data percobaan untuk reaksi ketimbangan sesuai persamaan kimia. 2NO reaksi 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO. Yang rumusnya kesetimbangan sama dengan produk bereaktan. Jadi NO2 nya 2, konsentrasi NO2 nya 2 pangkat 2, konsentrasi O2 nya 2. 2 bagi 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 2 4, 2 4 bagi 4 1. Dari soal nomor 3, kita harus mencari molaritas dulu dengan rumus molaritas per mol bagi volume. Untuk N2 itu nilai molnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Untuk NH3 nilai molnya 10 dan nilai volumenya 2. 10 bagi 2 5. Dan untuk H2 nilai molnya 2 dibagi nilai volume liternya yaitu 2 bagi 2 1. Untuk mencari ketetapan keseimbangannya produk per reaktan. Jadi menghasilkan konsentrasi 1 dikali konsentrasi 1 pangkat 2 bagi konsentrasi 5 pangkat 2 menghasilkan 1 per 25 sama dengan 0,04. Hukum keseimbangan kimia begini, pada keadaan seimbang perbandingan hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisien terhadap hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya adalah 1. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok yang telah masuk. Sebagai ketua kelas, tolong kumpulkan LKPD-nya. Ya, silakan LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya ya, sudah. Oke, terima kasih ya.
saya yang tunjuk nih ya. Jadi saya tunjuk pertanyaannya, nanti saya berikan. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menentukan KC? Ya, saya minta silakan Farah untuk menjawab. Cara menentukannya adalah perbandingan hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya terhadap hasil kali reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Gimana, coba diulangi? Ya, gimana tadi? Caranya adalah perbandingan hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya terhadap hasil kali reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Oke, benar ya. Pertanyaan selanjutnya, ya ini pertanyaan terakhir. Ya, silakan. KC itu berlaku, ya. KC itu berlaku untuk fase apa saja? Saya mau coba. Syafiq, silakan. Jadi KC berlaku untuk gas dan larutan. Fase gas dan larutan. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya ya, setelah kalian tadi saya adakan tes lisan, ini ada kuis ya. Saya berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan kuis. Oke, silakan dikerjakan masing-masing ya, harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dipelajari. Silakan dikerjakan masing-masing. Jangan ada yang melihat kiri kanan, melihat punya teman. Silakan dikerjakan masing-masing. Oke, dimulai dari sekarang. Saya ingin salah satu dari kalian ya itu menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi ya. Silakan siapa yang mau boleh angkat tangannya ya, silakan. Indah. Jadi kesimpulannya adalah tetapan konsentrasi adalah perbandingan hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya terhadap hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefisiennya adalah tetap. Fase yang bisa untuk terhadap konsentrasi adalah fase gas sama larutan. Untuk mencari KC atau tetapan konsentrasi yaitu produk per reaktan. Produk per reaktan dipangkatkan koefisien masing-masing. Oke, ya terima kasih Indah. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya. Ya ini bagaimana? Kira-kira ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Udah paham semua? Oke. Pada hari ini kita tadi membahas mengenai tetapan keseimbangan
aksi massa, di mana dikatakan bahwa perbandingan hasil kali konsentrasi setimbang. Jadi setimbang ya, ingat kuncinya setimbang. Zat-zat produk terhadap hasil konsentrasi setimbang zat-zat bereaksi. Masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Ya, jadi itu disebut dengan hukum kesetimbangan. Perhatikan ini ada MA ditambah NB ya, menghasilkan PC ditambah ID. Jadi KC-nya itu adalah konsentrasi C berpangkat P dikali konsentrasi D dipangkat I, kemudian dibagi dengan konsentrasi A berpangkat N dikali dengan konsentrasi B berpangkat N. Jadi kesetimbangan ini hanya berlaku untuk fasa gas dan larutan. Jadi itu mohon diingat. Jadi kalau ada yang solid ya atau dia cair itu berarti tidak berlaku. Oke ya. Nah, jadi tadi kuis kita ya. Jadi yang untuk pertanyaan pertama itu persamaan kimia yang setara. Yang berhubungan dengan pertanyaan tadi, ini ya, KC ini. Jadi jawabannya adalah 2H2S gas ditambah 3O2 gas. Jadi pada keadaan setimbang 2H2O gas ditambah 2SO2 gas. Ada yang benar? Ya. Pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai KP ya. Jadi ketetapan kesetimbangan pada keadaan gas atau disingkat dengan KP ya. Jadi tolong dipelajari di rumah. Kemudian jangan lupa untuk tugas kalian di rumah. Silakan, kita tadi sudah belajar. Silakan dituliskan di buku catatan apa yang sudah dipelajari tadi. Ya, silakan dirangkum di buku catatannya. Kemudian untuk mengakhiri pada hari ini, saya minta kesediaan Malik, tolong pimpin doa penutup. Doa dimulai. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.